Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gedong Maulana Kabir selaku dosen karakter building agama. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil final exam karakter building saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya Berta Indah Pramesti, kelas J5EA Business Management. Umur saya 23 tahun, agama Islam, dan saya asli Yogyakarta. Saya sedang bekerja di PT Indomarko Prismatama, salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan menjabat sebagai Store Senior Leader. Judul Project Based Learning yang saya ambil adalah penerapan pendidikan agama untuk membangun karakter toleransi dan perdamaian. Dalam konteks global ini, tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-16 berfokus kepada penciptaan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Tujuan ini menekankan pentingnya mengurangi kekerasan, mempromosikan hak asasi manusia, dan memastikan akses keadilan bagi semua individu. Di Indonesia, tantangan terkait perdamaian dan keadilan masih sangat relevan dengan berbagai konflik sosial dan ketidakadilan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter yang mampu menghargai perbedaan dan berkontribusi pada masyarakat yang harmonis. Selain itu, pendidikan agama juga sebagai salah satu komponen penting dalam pembentukan karakter, dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Melalui pendekatan Project Based Learning ini, dengan demikian, penerapan dalam pendidikan agama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perdamaian dan toleransi sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs yang ke-16. Apa sih pentingnya toleransi dan perdamaian? Toleransi adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan, baik dalam hal keyakinan, budaya, maupun pandangan hidup. Sementara itu, perdamaian mencakup keadaan di mana individu dan kelompok dapat hidup berdampingan dengan harmonis tanpa adanya konflik atau kekerasan. Menurut SDGs yang ke-16 itu, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pendidikan yang efektif harus mampu menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, agar siswa dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosial mereka. Rumusan masalah dalam penerapan pendidikan agama dengan pendekatan project-based learning untuk membangun karakter toleransi dan perdamaian, penerapan project-based learning ini dalam pendidikan agama sangat memungkinkan siswa untuk mengalami nilai-nilai toleransi secara nyata, bukan sekedar memahami secara tekstual. Melalui proyek kolaboratif, siswa belajar menghargai perbedaan, bekerja sama dengan berbagai latar belakang, dan memecahkan masalah bersama sehingga membentuk karakter toleransi dan damai yang dapat diterapkan di masyarakat. Yang kedua, mengajarkan nilai toleransi dan perdamaian melalui pendidikan agama. Tantangan utama meliputi: satu, kurangnya sumber daya dan materi yang tepat untuk mengajarkan topik sensitif seperti toleransi. Yang kedua, kebutuhan pelatihan khusus bagi guru agar mampu mengelola diskusi dan perbedaan pandangan secara konstruktif. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang terbatas sehingga penguatan karakter toleransi belum optimal. Efektivitas metode project-based learning ini dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap toleransi dan perdamaian. Penelitian menunjukkan bahwa PJBL efektif dalam meningkatkan karakter toleransi siswa. Siswa yang mengikuti pembelajaran basic project menunjukkan peningkatan signifikan dalam sikap toleransi, kemampuan komunikasi, dan kerjasama. PJBL juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya hidup damai dalam masyarakat multikultural. Yang terakhir, dukungan pendidikan agama terhadap pencapaian SDG nomor 16 pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, dapat mendukung perdamaian, keadilan, dan masyarakat inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, tanggung jawab, dan kolaborasi ke dalam kurikulum. Pendekatan multidisiplin dan dialogis antara agama dan ilmu lain
memperkuat peran pendidikan agama dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang keagamaan narasumber yang saya ambil. Dari Kakak Afa Ayu ini menganut agama Islam yang dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat kepada agamanya. Pengalaman keagamaan narasumber juga mencakup proses spiritual dan sosial seperti dalam studi kasus yang saya bahas ini. Yang kedua, dalam pandangan tentang peran agama. Agama Islam berperan penting sebagai sumber ajaran moral dan etika yang menanamkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kerja keras, keadilan, dan kasih sayang, sehingga dapat membentuk karakter individu dan masyarakat. Menurut narasumber saya, Kakak Alfa, agama Islam dipandang sebagai fondasi moral sosial yang mengarahkan umat pada kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, praktik kehidupan beragama. Kak Alfa ini merupakan umat yang rajin dalam beribadah dan berpuasa sunnah. Kak Alfa juga merupakan salah satu guru les agama yang sangat baik di desanya. Yang terakhir yaitu sikap terhadap perbedaan dan toleransi. Dengan membentuk forum dialog antar umat beragama untuk saling memahami ajaran masing-masing dan mencegah kesalahpahaman yang dapat memecah belah masyarakat. Saling membantu dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan itu juga sangat penting. Tanpa memandang perbedaan agama, seperti membantu tetangga yang membutuhkan atau bersama-sama menangani bencana alam. Solusi yang dapat saya tawarkan, peningkatan pendidikan agama yang moderat dan inklusif dengan membangun kurikulum pendidikan agama yang menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Sehingga generasi muda saat ini harus memahami pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Penguatan dialog antar umat beragama juga membentuk forum-forum dialog yang rutin dan terstruktur antar pemuka agama dan masyarakat dari berbagai latar belakang keagamaan untuk membangun saling pengertian dan mengatasi potensinya konflik yang terjadi. Pengembangan program deradikalisasi dan sosialisasi moderasi beragama dalam melanjutkan dan memperluas program deradikalisasi yang mengedepankan pendekatan dialogis dan edukatif agar paham ekstremisme dan diminimalisir dengan digantikan dengan sikap toleran. Refleksi pribadi saya dalam mengikuti dan terlibat aktif dalam pelaksanaan proyek penerapan pendidikan agama yang bertujuan membangun karakter toleransi dan perdamaian, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Proyek ini tidak hanya memperdalam pemahaman saya tentang nilai-nilai agama, tetapi juga membuka wawasan saya tentang pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai beberapa perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Selama proses pelaksanaan, saya menyadari bahwa pendidikan agama bukan hanya soal ritual dan ajaran formal, melainkan juga sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan sikap terbuka terhadap keberagamaan. Saya belajar bahwa karakter toleransi harus dibangun sejak dini dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, agar perdamaian dapat terwujud secara nyata di lingkungan sekitar. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin bahwa pendidikan agama harus dikembangkan tidak hanya sebagai pengajaran doktrin, tetapi juga sebagai wahana pembentuk karakter yang inklusif dan damai. Saya banyak berharap dapat terus berkontribusi dalam proyek-proyek serupa di masa depan, serta menginspirasi orang lain untuk aktif membangun masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi. Dengan refleksi ini, saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk terus berperan aktif dalam upaya menciptakan lingkungan yang menghargai keberagamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.